Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 NIM digit akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar simuli dalam MATLAB. Sebentar. Apa itu MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Sesuai namanya, MATLAB memang sangat kuat dalam mengolah data berbentuk matriks dan array. Software ini bukan cuma sekedar bahas pemrograman, tetapi juga sebuah lingkungan komputasi interaktif. Banyak insinyur dan ilmuwan memilih MATLAB karena fiturnya yang lengkap, bisa dipakai untuk komputasi numerik, analisis data, visualisasi grafik, pengolahan sinyal, sampai pengembangan algoritma. Keunggulan utamanya adalah sintaks yang relatif sederhana, sehingga kita bisa lebih fokus pada konsep matematis atau sistem yang sedang dipelajari, bukan ribet di kode. Kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, MATLAB lebih unggul dalam hal pemodelan sistem matematis yang kompleks, khususnya yang melibatkan matriks berukuran besar. Lanjut, apa sih itu Simulink? Simulink adalah lingkungan grafis yang terintegrasi langsung di dalam MATLAB. Kalau MATLAB biasanya berbasis kode, Simulink memungkinkan kita membuat model sistem menggunakan diagram blok. Keuntungannya, kita tidak perlu menulis semua perintah secara manual. Cukup dengan drag and drop blok yang ada, lalu menyusunnya sesuai kebutuhan. Dengan begitu, sistem yang kompleks bisa divisualisasikan dengan lebih mudah dan intuitif. Simulink sering dipakai untuk membuat model, menjalankan simulasi, dan menganalisis sistem dinamis, seperti kontrol motor, sistem suspensi, hingga sistem hidrolik. Lanjut, kemudian ada konsep modeling dan simulasi. Ada dua konsep penting di sini. Modeling, yaitu pemodelan, yaitu membuat presentasi matematis dari sistem nyata. Contohnya, sistem suspensi mobil bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial. Model ini adalah bentuk abstrak dari sistem sebenarnya. Kemudian simulasi adalah proses menjalankan model tersebut seiring waktu untuk melihat bagaimana sistem berperilaku. Misalnya, kita bisa menguji apa yang terjadi pada mobil kalau melewati jalan berlubang, tanpa harus bikin prototipe mobil sungguhan. Dengan pemodelan dan simulasi, kita bisa menghemat biaya dan waktu dalam proses desain sistem. Kemudian ada dasar sistem dinamis, transformasi Laplace dan fungsi alih atau transfer function. Untuk menganalisis sistem dinamis, kita sering menggunakan alat matematika yang kuat. Untuk menganalisis sistem dinamis ada dua konsep, yaitu ada transformasi Laplace, yang artinya teknik ini mengubah persamaan diferensial di domain waktu menjadi persamaan aljabar di domain frekuensi S. Dengan cara ini, analisis jauh lebih mudah. Kemudian ada fungsi alih atau transfer function, dilambangkan dengan G. Fungsi alih adalah perbandingan antara output sistem terhadap inputnya dalam domain Laplace. Dengan fungsi alih, kita bisa mengetahui karakteristik sistem, misalnya respon terhadap gangguan atau kestabilannya. Fungsi alih ini sangat penting dalam sistem kontrol karena memberikan gambaran bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal masukan. Kemudian ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Konsep fungsi alih bisa diterapkan berbagai bidang, seperti mekanik, contoh sistem pegas, massa, peredam. Persamaannya bisa diturunkan dari hukum Newton 2. Kemudian ada elektrik, contoh sistem RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Dianalisis menggunakan hukum Kirchhoff. Kemudian ada hidrolik, contoh tangki air, di mana debit masuk dan keluar menentukan tinggi air. Dengan cara ini, berbagai sistem fisik yang berbeda bisa dianalisis menggunakan pendekatan yang sama. Kemudian ada pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Sistem kontrol pada dasarnya dipakai untuk mengatur output agar sesuai dengan set point.
Komponen dasar dalam sistem kontrol loop tertutup atau feedback meliputi input atau set point, nilai yang diinginkan. Kemudian ada controller, yaitu bagian yang membandingkan hasil output dengan set point, lalu memberikan koreksi. Kemudian ada plan atau proses, yaitu sistem fisik yang dikontrol, misal motor atau pemanas. Kemudian kita ada output, yaitu respon nyata dari sistem itu sendiri. Kemudian ada sensor atau feedback, yaitu membaca output dan mengirimkan balik untuk dibandingkan dengan set point. Diagram blok membuat sistem ini lebih mudah divisualisasikan. Kemudian ada dasar Simulink. Langkah awal menggunakan Simulink cukup sederhana, yaitu buka MATLAB, lalu ketik Simulink di command Windows, terus kemudian pilih blank model untuk mulai proyek baru. Kemudian gunakan library browser untuk memilih blok-blok yang diperlukan. Kemudian tinggal drag and drop blok ke lembar kerja. Selanjutnya hubungkan port output dan input antar blok. Kemudian atur parameter dengan klik 2 kali pada blok, lalu jalankan simulasi dengan menekan tombol run. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa melihat bagaimana sistem bekerja dalam bentuk grafik maupun angka. Kemudian selanjutnya ada jenis blok dan dalam Simulink. Ada berbagai macam blok penting di Simulink, misalnya seperti source block yang artinya penghasil sinyal input, atau step, sine wave, constant. Kemudian ada math library, yaitu operasi matematika, contohnya ada add atau subtract. Kemudian ada gain, kemudian ada product atau divide. Selanjutnya ada sync blocks yang fungsinya untuk menampilkan hasil, contohnya yaitu scope untuk grafik, kemudian display untuk angka. Selanjutnya ada logic and switches, itu fungsinya yaitu operasi logika, seperti contohnya simbol-simbol yang simbol-simbol yaitu and, or, switch atau selector. Kemudian ada subsystem yang fungsinya untuk mengelompokkan blok jadi satu kesatuan agar model tertata rapi. Selanjutnya ada M-Files yang memungkinkan integrasi langsung dengan script MATLAB untuk parameterisasi model. Kemudian dengan kombinasi blok-blok ini, kita bisa membangun sistem dari sederhana menjadi kompleks. Kemudian kesimpulannya, MATLAB dan Simulink adalah alat yang sangat kuat untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis. MATLAB unggul di perhitungan numerik dan visualisasi. Simulink memudahkan pemodelan dengan diagram blok sehingga lebih intuitif. Konsep penting seperti transformasi Laplace, fungsi alih, dan diagram blok kontrol menjadi dasar analisis sistem. Dengan pemodelan mekanik, elektrik, maupun hidrolik, kita bisa menyamakan cara pandang terhadap berbagai sistem fisik. Penguasaan MATLAB dan Simulink sangat bermanfaat bagi mahasiswa teknik karena di industri banyak dipakai untuk perancangan sistem kontrol, otomasi, hingga simulasi. Kalau dari Max sendiri itu dia inputnya dia memerlukan 2 input seperti ini. Nah, kalau sedangkan dengan Dmax ini dia memerlukan 1 input, nanti outputnya 2, keluarannya 2. Jadi kita pakai 2 scope. Ini kita coba pakai scope dulu. Nah, seperti ini dan kita pasang. Terus kita coba kasih yang ke angka 3 ya. Oke, kemudian kita run. Sudah run. Selanjutnya kita cek. Nah, dia akan keluarannya 2 menjadi seperti ini. Ini adalah setelah di gain dan ini adalah sebelum di gain. Oke. Kemudian kalau kita pakai satu scope, kalau pakai yang ini di max, sebentar. Gak usah dihapus, kita tambahin aja. Kelamaan kalau dihapus. Seperti ini ya. Dia masukannya dari sini. Kemudian outputnya kita pakai 2 scope. Oke. Terus kita run. Coba kita hapus dulu ya. Kita run dulu. Mungkin ada kesalahan.
Coba di sini. Dari scope. Kita pakai satu dulu. Piye Dar kok ngene Dar? Di. Cek sing dimuk sih ra iso ya? Bisa. Wah, anjing ada yang lagi main nih ngentot FIFA-nya. Kok error? Oh, Margo ki demix lu kok ra iso ya? Se. Coba nggo kene sing iki. Apa itu? Mana deh? Burungnya bunyi. Makan Siap, mie yuk, siap. nasi goreng Aldi. Yuk. Pertama ini nasi goreng Pak Yanto. Kamu harus nyoba Pak Yanto. Oh enak. Bila bumbu diledakan. Ra iso Dar. Ra iso. Kan ana skope goblok. Nah kan mau gak pasang ra iso. Ini scope nih dia. Kita. Bila bumbu dikecokan. Ini kan kita lagi sini ya kan. Nah terus buat kabel-kabelnya kita di sini anjay. Wow. Nah ini yang 6 itu Langsung gua coy ini. 7. Itu kayak 7. Nah, ya, itu kayak 7. Aku tak. Terus Kok ra iso Dep? Kok kopi. itu bener lho ki demux anjing. Jadi tandanya betul nongkrong. Kamu pasang. Cek ngerekam padahal. Sebenarnya mau dikape. Malas aku cek. Goblok. Apa? Cek. Allah, kenapa lemah banget nih? Invalid setting for input or dimension of until demux. Kok iso sih pun kampung. Ki set awal gitu. Yes, dua ya. Koordinat.
Jel sate. Wis iso ki. Enggak wis. Ya iso iki. Kudu nyambung ning musik berarti. Ya kudu sih. Lagi nyata gak iso. Dan nek kaya ono sing scope sing dhuwur piye? Jel Sing tambah dhuwur. ini. Jel sik tambah sik wae. Apa? Dihapus. Kai scope. Scope nih. Iki lho cambunge iki lho. Nah, ora iki sing ora. Jel nek sing kuwi iso. Iso. Oh. Salah, Dep. Apa sih salah? Ngomong ini. Ngono. Nah, Iki jel serat. iso. Iki sing piro? Iki sing durung gen. Sini. Nah, wis sok deh. Wis. Jadi kalau mau menggunakan yang di Max harus disambungkan ke sini karena dia bisa untuk membaca yang sebelum dan sesudahnya. Oke. Jadi ini kita buka. Ini adalah scope untuk sebelum di gain dan ini adalah scope setelah di gain. Kita lanjut, kita hapus semua dulu. Selanjutnya kita ke konstan. Ini kita pakai fungsi matematika ya di sini. Anjay, fungsi matematika. Ini gua rekaman anjing. Oh. Kontol. Sorry. Bangsat banget cok orang ini cok. Sorry ya, Dap. Aman. Jadi kalau kita mau pakai fungsi yang di max ini kita harus disatukan dengan yang max. Jadi ini nyambung ke yang sebelum gain dan ini setelah yang gain. Oke, kita cek di scope. Nah, ini adalah tampilan sebelum dan ini tampilan sesudah di gain. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil fungsi matematika. Ini konstan, kita ambil 2. Kemudian kita pakai fungsi 8 di sini. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan ya di sini karena ada fungsi matematika. Oke. Sabar. Nah, display kita sini pakai display. Oke, kita taruhlah di sini 50 dan di sini adalah 70. Ya, di sini jadi 120. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman kita ke pemodelan tank level. Di sini rangkaian pemodelan tank level. Untuk rangkaian pemodelan tank level sendiri di sini kita ada rem. Lanjut ke gain ini cafe ya. Lanjut ke summarize, ditambahkan, terus ditambahkan dengan, nah ini dari gain, terus muter ke bawah ya teman-teman. Nah ini derivatif teman-teman. Terus lanjut ke gain lagi. Nah ini akhirnya terus disummarize ke sini, terus di scope teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk pemodelan tank level. Lanjut kita ke pemodelan tank level proporsional. Nah ini konstannya bisa kita ubah-ubah bilangan konstannya di sini teman-teman. Ada konstan, terus ini di summarize sama dijumlahkan dengan hasil di sini ya. Ini ada controller, subsystem, oke. Ini penjumlahannya terus turun kembali, terus ada scope untuk ngecek seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini kosong ya untuk scope-nya. Sorry. Quarter car model.
Oke, nah quarter color model ini lumayan rumit ya teman-teman. Sini ada sum. Nah, sama itu dimulai dari sebelah sini, dari gain yang dari sini juga muter-muter banget ya di sini ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nanti kita baca dari sini deh, dari bawah berarti. Ini step terus masuk ke sini dijumlahkan dengan hasil dari integrator 3 dan integrator 2 yang di gate, kemudian hasil dari penjumlahan ini juga teman-teman. Ini jadi muter ya dari sini ke sini terus ke sini lagi, dan ini ke sini lagi teman-teman. Lanjut untuk yang atasnya, ini penjumlahan juga sama dari bawah, di sini muter gain 4 terus selanjutnya ke summarize, baru kembali dari summarize terus ke gain 4. Nah, ini tuh dapat penjumlahan ya dari integrator yang tadi di bawah sini, integrator 2 dan 3, set, dengan ini, gain 1, integrator 1, dan integrator. Nah, itu dijumlahin di sini guys. Set, ke gain ini, kemudian dijumlahkan ke sini. Nah, untuk yang satunya ya, itu menghasilkan dari integrator biasa, dari gain, langsung ke summarize dengan integrator 2. Terus, ke gain ini teman-teman. Nah, baru masuk ke summarize yang ini. Lanjut ke sini. Nah, akhirnya ke gain 1, ke integrator dan integrator 1, lanjut ke scope. Jadi muter-muter banget ini teman-teman ya. Lanjut, kita next. Nah, quarter car model transfer fungsi. Nah, di sini step, terus ada transfer function dijumlahkan dengan transfer function 2 yang diambil dari transfer function ke transfer function 2 terus dijumlahkan. Kemudian ada scope-nya. Di sini scope, dan ada 2 scope ya. Scope setelah penjumlahan dan scope setelah transfer function yang di pojok sini teman-teman. Jadi scope-nya bisa dilihat di sebelah sini sama sebelah sini. Ya, di jalur yang ini sama jalur yang ini teman-teman. Kita lanjut ke PID. Nah, PID ini sama seperti tadi ya teman-teman. Di konstan dijumlahkan dengan di sini. Terus ini PID controller ya. Jadi teman-teman, hasil PID-nya kemudian di subsystem. Terus di sini nanti ada scope untuk ngecek. Ini ya teman-teman. Nah, grafiknya. Itu saja untuk PID dan rangkaian-rangkaian lainnya tadi. Oke, kita lanjut